Sungguh sedap ikan gurami, dibeli pula di kedai sebelah. Selamat datang di channel YouTube Umi. Semoga salam Umi membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Anak-anak Umi, tidak sedikit para istri yang kecewa terhadap suaminya dikarenakan masalah nafkah. Dulu masa mereka masih muda dan mengidolakan seorang laki-laki untuk dijadikan pasangan, setelah mereka menikah jauh panggang dari api. Apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka impikan tidak sesuai dengan kenyataan. Seharusnya para suami itu memberikan nafkah terhadap istrinya, baik itu nafkah zahir maupun nafkah batin. Nafkah zahir adalah memenuhi kebutuhan pokok untuk istri dan keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tiap jenis nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya karena Allah Ta'ala diberikan kepadanya pahala, menjadi salah satu kunci gerbang menuju surga. Sedangkan nafkah batin adalah nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis. Seperti seorang suami harus mampu menggauli istrinya dengan baik, memberikan kasih sayang, kenyamanan, keamanan, perhatian, bicara yang lembut, yang santun, membuat hati dan perasaan menjadi aman dan nyaman. Itu yang sangat dibutuhkan seorang istri terhadap suaminya. Itu juga merupakan nafkah batin. Banyak para suami yang tidak mengerti akan hal itu. Jika mereka mengerti, tidak akan terjadi yang namanya perceraian. Perceraian itu timbul karena di antara suami dan istri kurang komunikasi. Masing-masing mempertahankan ego sendiri. Itulah penyebab perceraian. Jadi kalau menjalin hubungan dengan kasih sayang dan kemesraan, insya Allah tidak akan terjadi perceraian. Umi ada menemukan suatu kasus. Ada seorang ibu muda yang sangat cantik dan mempunyai satu orang anak. Waktu ia datang kepada Umi, karena ada urusan anaknya, Umi melihat di guratan wajahnya itu ada kesedihan dan genangan air mata. Berarti kalau sudah ada kesedihan dan genangan air mata di dalam dada ini dan pikiran, pasti berkecamuk. Tetapi ibu tersebut diam 1000 bahasa, tidak berbicara apapun. Sehingga Umi memulai percakapan terhadap ibu muda tersebut. Umi bertanya, maaf ya Bu, apakah ibu di rumah sibuk? Iya, saya sibuk Bu. Apakah ibu bekerja? Iya, saya bekerja. Kalau saya boleh tahu, maaf ini terlalu pribadi. Ibu bekerja dari jam berapa sampai jam berapa? Saya bekerja dari pagi, pulangnya malam. Dan membuat kesibukan sendiri untuk menjadikan kehidupan ini sebagai pelarian atas emosi yang ditimbulkan oleh ayah dan ibu. Lalu ayahnya tidak menghiraukan tentang nafkah. Ia melakukan aktivitasnya sesuai dengan keinginannya. Bukankah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Apakah ayah seperti ini adalah ayah yang telah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka? Bukan. Ayah seperti ini adalah ayah yang menyediakan bara api neraka dan jurang neraka untuk istri dan anaknya. Mengapa demikian? Karena tidak memenuhi kebutuhan keluarga sehingga istrinya harus keluar rumah dari pagi sampai malam dan anaknya tidak terurus. Itu semua adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah tugas laki-laki itu mencari nafkah? Bukan diembankan nafkah itu kepada seorang istri, dan bukan pula membiarkan anaknya harus terlunta-lunta, tidak mengerti untuk mengurus diri sendiri. Kalau dia sibuk dengan HP, sholat dan mengajinya jauh sekali. Itulah yang membuat hati istrinya sangat sedih dan rapuh. Sudah tidak kasih nafkah, tidak melaksanakan sholat, tidak mengaji, tidak mendidik istri, tidak mendidik anak. Dan istrinya pun berkata kepada Umi, Ibu, sebenarnya saya sudah tidak tahan lagi hidup dengan suami saya. Tapi Umi lihat dari matanya ini, dia masih sayang kepada suaminya. Dan Umi bertanya, apakah ibu masih sayang dengan suami ibu? Ia mengatakan, ia sulit untuk berbicara. Apakah ia sayang atau tidak? Dia tidak mengerti. Anak-anak Umi, sebenarnya sayang dan benci itu hanya setipis kulit bawang.
sulit untuk dipilah-pilah, membuat hati seorang istri menjadi resah, gelisah, bingung, mau diapakan, karena ada rasa sayang dan ada rasa benci. Sudah bingung, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Makanya kadang-kadang banyak seorang istri mencari pelarian untuk mengobati hatinya yang lara. Dan Umi berkata lagi kepada ibu tersebut, "Ibu, apakah ibu menaruh harapan dengan suami ibu?" "Iya, saya menaruh harapan yang besar kepada suami saya. Kalau boleh saya memberi masukan, suami ini ibarat sebatang dahan. Kita ingin berpaut, berpijak, bersandar kepadanya. Kita merasakan dahan itu kuat dan kokoh. Ternyata setelah kita paut dan kita pijak, dahan itu sangat rapuh dan kita menjadi jatuh, tersungkur ke bumi, membuat tubuh kita menjadi sakit. Tidak hanya tubuh menjadi sakit, hati dan pikiran kita juga menjadi sakit. Jadi jangan pernah menaruh harapan kepada suami yang begitu besar. Yang kita harus menaruh harapan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang tali Allah. Suami ini jadikanlah sebagai partner dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana partner kita ini, kita bisa seiring sejalan bersama-sama mencari keredaan Allah di dalam mengarungi bahtera rumah tangga, menjalani kehidupan kita sehari-hari. Jika kita terlalu menaruh harapan kepada suami kita, jika harapan itu tidak kita dapati, hati kita akan sakit, jiwa kita akan sakit, seluruhnya akan hancur lebur, membuat kita terlunta-lunta. Tidak sedikit orang yang menjadi stres, lupa akan jati dirinya. Mudah-mudahan ibu tidak sampai ke sana. Dan ibu jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberi jalan yang terbaik kepada ibu. Jika ibu mau berusaha untuk memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah agar suami ibu dibukakan pintu hati untuk mencari nafkah dan mengurus istri dan anak-anaknya sesuai dengan tupoksinya, insya Allah iman dan takwa ibu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Umi pesan kepada anak-anak Umi semua, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jika ingin memperbaiki, perbaikilah dari diri kita sendiri. Insya Allah, semua perbaikan itu akan menjalar ke setiap orang. Di dalam rumah tangga, harus ada komunikasi yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana suami istri itu sering bermusyawarah agar permasalahan yang berat menjadi ringan dengan adanya jalan keluar. Jika permasalahan itu dipendam antara satu dengan yang lain, tidak ada jalan keluarnya, disitulah akan terjadi hubungan yang retak. Jika sampai kepada batas waktunya, amarah itu, permasalahan itu akan meledak-ledak, menjadi rumah tangga tidak harmonis dan terpecah belah. Di sini anak-anak Umi juga harus belajar sabar. Belajar sabar dalam mengemukakan pendapat, sabar dalam menerima pendapat, dan sabar dalam menjalani pendapat yang sudah di-sharingkan kepada kita. Barulah akan menjadi harmonis antara suami dan istri. Rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Bagi anak-anak Umi yang suka melihat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Umi doakan dimanapun anak-anak Umi berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.